Makin mewah berlimpah wajah baru striker timnas. Bek timnas Nathan Joaon pindah ke Bayern Munchen. Malaysia dibuat iri dengki oleh timnas Indonesia. Debut Marcelino di Inggris bikin supporter syok berat. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Makin mewah berlimpah wajah baru striker timnas. PSSI tampaknya harus segera mengejar peluang untuk menaturalisasi beberapa pemain keturunan setelah merampungkan proses oleh Romani, sebab masih ada banyak opsi yang bisa dikejar untuk memperkuat timnas Indonesia. Ole Romani akan menjadi pemain naturalisasi terbaru setelah dirinya berjumpa Erick Thohir. Setelah ini, timnas Indonesia punya kesempatan untuk mendatangkan amunisi baru karena stoknya masih berlimpah ruah. Ada beberapa pemain keturunan Indonesia yang harus diperhitungkan matang-matang oleh PSSI dalam waktu dekat. Mereka punya kualitas mumpuni yang bisa menambah kualitas skuad Garuda. Berikut, Garuda Soccer menyajikan deretan nama pemain keturunan Indonesia yang harus segera diincar oleh timnas Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasi oleh Romani. Miliano Jonathan. Untuk menambah daya dobrak lini depan timnas, pemain keturunan Indonesia yang patut dikejar PSSI untuk naturalisasi selanjutnya ialah Miliano Jonathan. Winger asal klub Liga Belgia Vitesse ini punya kualitas yang mumpuni. Shin Tae-yong bisa mendapatkan amunisi baru untuk mengisi lini serang apabila pemain kelahiran Belanda ini bisa dinaturalisasi. Apalagi usianya masih sangat muda karena baru menginjak 20 tahun. Namun PSSI memang harus kerja keras untuk meyakinkan Miliano agar bersedia gabung, sebab saat ini dia masih fokus bersama klubnya setelah absen lama karena cedera ACL. Milion Manhoef. Pemain lain di lini depan yang bisa dipertimbangkan PSSI ialah Milion Manhoef. Sama seperti Miliano, pemain berusia 22 tahun ini juga beroperasi di area sayap. Kualitasnya memang tak perlu diragukan lagi. Saat ini, dirinya berkarir di kasta kedua Liga Inggris bersama Stoke City. Menit bermain yang diperoleh memang cukup reguler. Dia sudah mengukir 5 gol dan 1 assist dari 18 laga dalam musim 2024-2025. Namun, PSSI juga punya hambatan mengingat Milion Manhoef saat ini berstatus sebagai pemain andalan timnas Belanda U21. Tentu tak mudah untuk merayunya agar menjadi WNI. Jairo Ritual. Shin Tae-yong tentu membutuhkan tambahan amunisi di lini tengah, sebab stok gelandang yang bisa dimaksimalkan timnas Indonesia sangat terbatas. Itulah mengapa nama Jairo Ritual layak diperhitungkan. Pemain yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belgia bersama Royal Antwerp itu bisa menjadi alternatif tambahan untuk menemani Tom Haye, Ivar Jenner maupun Nathan Joaon. Dia punya pengalaman bermain yang sangat luar biasa karena pernah memperkuat klub-klub elit Eropa semacam Ajax Amsterdam hingga Crystal Palace. Sehingga ia bisa menjadi kekuatan baru di lini tengah timnas Indonesia. Bek timnas Nathan Joaon pindah ke Bayern Munchen. Pemain timnas Indonesia Nathan Joaon ramai jadi omongan karena masuk akun Instagram Bayern Munchen. Nathan Joaon ikut ambil bagian di perjuangan timnas Indonesia melawan Jepang serta Arab Saudi. Pemain 22 tahun ini disebut tampil sebagai starter ketika melawan Jepang. Lalu saat berhadapan dengan Arab Saudi, Nathan menjadi pemain pengganti. Usai memperkuat skuad Garuda dalam 2 pertandingan, Nathan Joaon menyempatkan diri mampir ke tempat Raffi Ahmad. Tidak sendirian, ia bersama keluarga dan kekasihnya. Nah, ketika berkunjung ke Andara atau tempat Raffi Ahmad, Nathan juga bertemu dengan Ryan Sa alias Cipung. Mereka pun foto bersama. Dalam foto tersebut diketahui bahwa Cipung memakai jersey Bayern Munchen lengkap dengan sepatunya. Sontak foto itu diunggah ulang oleh Instagram klub Bundesliga Jerman tersebut. Jadi munculnya foto Nathan bukan sebuah berita transfer, sebab ia kini masih berstatus pemain Swansea City. Adapun di musim ini Nathan masih belum dapat mendapatkan menit bermain di Swansea City. Total ia tampil dalam 3 pertandingan dalam semua kompetisi. Malaysia dibuat iri dengki oleh timnas Indonesia. Kecintaan pemain timnas Indonesia Jai Itzes dan Ragnar Oratmangun yang terlihat sangat lancar menyanyikan lagu Tanah Airku ternyata membuat netizen asal Malaysia sampai merasa iri dengki. Netizen asal Malaysia menyoroti kefasihan Jai Itzes dan Ragnar Oratmangun yang bisa dengan fasih menyanyikan lagu Tanah Airku seusai pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selesai duel yang berlangsung di Stadion Gelora Utama Bung Karno Senayan, keduanya memang secara khusus mendapatkan sorotan dalam momen sakral ini. Menyanyikan lagu Tanah Airku memang sudah menjadi tradisi pendukung timnas Indonesia seusai pertandingan.
Biasanya, para pemain dan staf pelatih melingkar di tengah lapangan untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Jai Itzes dan Ragnar Oratmangun tampak sangat hafal dengan lagu tersebut. Hal ini pun sampai menjadi sorotan netizen asal Malaysia yang memberikan atensi khusus terhadap kedua pemain tersebut. Di tengah mempertanyakan apakah para pemain keturunan yang nantinya memperkuat timnas Malaysia bisa sangat fasih menyanyikan lagu kebangsaan mereka, negaraku, seperti Jai dan Ragnar menyanyikan lagu Tanah Airku. Jika benar pemain keturunan yang bermain untuk Malaysia nanti, apakah dia bisa menyanyikan lagu negaraku seperti Jai Itzes dan Ragnar Oratmangun yang bisa menyanyikan lagu Tanah Airku, kata netizen Malaysia. Debut Marcelino Ferdinand di Inggris bikin supporter syok berat. Marcelino Ferdinand masuk skuad Oxford United saat melawan Middlesbrough dalam lanjutan divisi Championship 2024-2025. Namun, The Yellow kalah telak 2-6. Oxford menjamu Middlesbrough dalam lanjutan divisi Championship Inggris. Laga digelar di Stadion The Castle Oxford Minggu 24 November 2024 dini hari WIB. Menjamu Middlesbrough, Oxford membawa Marcelino Ferdinand ke skuadnya. Jebolan Persebaya Surabaya itu sebelumnya tampil apik bersama timnas Indonesia dengan memborong 2 gol ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi ketiga kalinya Marcelino Ferdinand masuk skuad Oxford saat melawan Hull City dan Watford. Pemain 20 tahun itu juga dibawa ke tim. Tetapi Marcelino Ferdinand menjadi cadangan di laga Oxford United versus Middlesbrough. Manajer Des Buckingham tidak memainkannya di laga tersebut. Hal inilah yang membuat para supporter Indonesia kecewa berat dan shock berat melihat Marcelino hanya duduk manis di bangku cadangan. Padahal Marcelino adalah pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Sebenarnya Oxford United sempat unggul lewat gol Greg Laich di menit ke-24. Namun pada akhir pertandingan Oxford United harus kalah dengan skor 6-2. Hasil ini membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih tertahan di peringkat ke-16 klasemen Championship dengan 17 poin dari 16 laga. Sementara Middlesbrough naik ke posisi 5 dengan 27 poin. Orang dalam timnas Indonesia bocorkan mandulnya striker timnas Garuda. Lini depan timnas Indonesia belum maksimal menciptakan pundi-pundi gol dalam tiap laga. Ini sudah jadi kritikan lama, namun masalahnya belum selesai. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun akan bertindak usai laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia berhasil mencetak kemenangan krusial menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0. 2 gol yang dicetak Marcelino Ferdinand dalam penentu kemenangan Indonesia dalam laga ini. Hasil ini tentu membawa timnas Indonesia mengoleksi 6 poin, menyamai perolehan Arab Saudi dan China di grup C sekaligus menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Meskipun kemenangan ini sangat berarti, tim pelatih menekankan pentingnya terus fokus. Asisten pelatih Nova Arianto mengungkapkan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, dengan banyak aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama dalam penyelesaian akhir. Nova Arianto menyoroti lemahnya penyelesaian akhir yang terlihat di beberapa laga terakhir saat menghadapi Jepang. Timnas Indonesia sebenarnya sempat memiliki peluang emas untuk unggul lebih dulu. Ragnar Oratmangun yang sudah berhadapan langsung dengan kiper Zion Suzuki gagal memaksimalkan peluang tersebut. Hal serupa kembali terjadi saat melawan Arab Saudi. Selain 2 gol dari Marcelino Ferdinand, ada peluang emas di babak pertama yang terbuang sia-sia. Lagi-lagi Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk meski dalam posisi bebas tidak mampu mengkonversi peluang menjadi sebuah gol. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim pelatih untuk meningkatkan efektivitas serangan. Di sisi lain, lini pertahanan timnas Indonesia tampil kokoh dalam menghadapi serangan Arab Saudi. Trio bek tengah Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner menunjukkan koordinasi yang solid, didukung oleh performa konsisten Martin Paes di bawah Mister Gawang. Kiper berusia 27 tahun itu mencatat clean sheet keduanya setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Australia dengan skor kacamata. Keseimbangan lini belakang juga tidak lepas dari kontribusi sayap belakang Sani Walsh dan Kevin Dix. Pengalaman Jai Itzes yang berlaga di Serie A dan Hubner di Wolves U21 menambah stabilitas pertahanan tim. Solidnya lini belakang ini menjadi fondasi penting bagi tim Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Meski hasil melawan Arab Saudi menjadi angin segar, pelatih Sintayong dan timnya tetap fokus melakukan evaluasi. Finishing menjadi salah satu aspek yang akan terus diasah karena peluang yang terbuang bisa menjadi penentu di laga-laga berikutnya. Dengan perolehan 6 poin, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melangkah ke Piala Dunia 2026. Namun perjalanan ini memerlukan konsistensi permainan dan perbaikan di berbagai lini. PSSI bocorkan 7 pemain kelas Eropa gabung timnas.
Baru-baru ini, sebuah foto yang diunggah oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi bersama wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menarik perhatian netizen. Dalam foto tersebut, Yunus Nusi tampak berdiri di samping Marcelino yang sedang duduk di belakang meja kerjanya. Namun, yang mengejutkan bukan hanya karena keduanya, melainkan sebuah secarcik kertas putih yang terletak di atas meja tersebut. Kertas itu memuat tulisan naturalisasi pemain yang diduga berisi daftar nama yang diduga calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia selanjutnya. Dalam postingan @footballindonesia, tulisan pada kertas tersebut tidak terlihat jelas. Hanya saja, netizen langsung melakukan analisis dan menyarankan beberapa nama beken yang mungkin tercantum dalam daftar itu. Di kolom komentar unggahan Yunus Nusi, banyak spekulasi yang bermunculan. Salah satu nama yang paling beken sering disebut adalah bek Leeds United Pascal Struijk. Netizen juga mencurigai adanya nama-nama seperti Julian Urip dari AZ Alkmaar dan juga Mauro Zylstra dari FC Volendam. Seperti diketahui, Pascal Struijk yang memiliki darah Indonesia dari pihak kakek dan neneknya, serta Julian Urip yang berasal dari Surabaya melalui ayahnya menjadi sorotan utama. Kabar lain menyebutkan bahwa Mauro Zylstra telah mengirimkan dokumennya, sementara Struijk dan Urip disebut-sebut berpotensi dinaturalisasi berkat darah Indonesia yang mereka miliki. Namun, meskipun netizen mengasumsikan nama-nama tersebut, daftar yang muncul dalam foto-foto ini tetap penuh misteri. Bisa jadi nama-nama yang ditulis bukanlah pemain yang sudah dikenal publik. Saat ini Timnas Indonesia telah memiliki 14 pemain keturunan, sebagian besar diantaranya melalui proses naturalisasi. Pemain terbaru yang sedang dalam proses naturalisasi adalah Ole Romeni yang dipastikan akan selesai sebelum pertandingan Timnas Indonesia pada Maret 2025. PSSI juga memastikan dua pemain muda Dion Mart dan Tim Gibbons akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia U20 2025. Gol Marcelino bikin pelatih Inggris terangsang. Pelatih Oxford United Des Buckingham mengatakan dirinya menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 19 November 2024. Dalam laga itu, Marcelino Ferdinand tampil sebagai aktor kemenangan. Pemain Oxford United ini memborong 2 gol kemenangan Timnas Indonesia. Des Buckingham mengatakan bahwa ia menyaksikan laga di mana Marcelino tampil apik. Ia lantas memberikan pujian selangit. Marcelino mencetak 2 gol melawan negara kuat Arab Saudi merupakan hal luar biasa, kata pelatih Oxford United. Pernyataan Buckingham ini bak kode bahwa dirinya bisa memainkan Marcelino di laga-laga selanjutnya. Apalagi pemain berusia 20 tahun ini sudah masuk ke daftar susunan pemain Oxford United dalam 2 laga lalu, tapi masih duduk di bangku cadangan. Dengan bermain apik selama jeda internasional, bukan tak mungkin SKMSK DNC bakal menjalani debutnya di tim senior Oxford United, klub yang mentas di Liga Inggris. Adapun Oxford United dijadwalkan menghadapi Middlesbrough pada laga divisi Championship Sabtu 23 November 2024 malam WIB. Pemain keturunan Indonesia OTW gabung Barcelona. Kakak Eliano Reinders, Tijani Reinders, jelang bursa transfer musim dingin dirumorkan akan hengkang dari AC Milan. Salah satu media Belanda Football Zone melaporkan bahwa Tijani tertarik pada 2 klub besar Eropa, Barcelona dan Manchester City. Bersumber dari laporan terpercaya, menurut media Belanda itu, pemain 26 tahun milik AC Milan itu akan cocok bermain di Barcelona atau Manchester City. Rumor menyebut bahwa pihak Manchester City memilih untuk mencoba mendapatkan Tijani ke Etihad Stadium pada musim dingin mendatang. Pep Guardiola yang baru mendapatkan perpanjangan kontrak di City menilai Tijani jadi pemain yang tepat untuk menggantikan peran Rodri. Menurut Transfermarkt, Reinders saat ini bernilai 30 juta euro, sementara AC Milan pada musim panas lalu menggelontorkan dana 19 juta euro untuk merekrut Reinders dari AZ Alkmaar. Menariknya, media Belanda itu kemudian menyebut nama Eliano Reinders dalam laporan tersebut. Di akhir paragraf, media Belanda itu mengulas sedikit soal Eliano yang sudah menjalani debut untuk Timnas Indonesia. Belakangan Eliano jadi sorotan, ia bahkan sempat disebut tak bahagia di Timnas Indonesia. Tudingan itu langsung dibantah oleh Eliano. Dalam daftar video yang diunggah oleh staf ofisial Timnas Indonesia di akun TikTok Sandi Prastia 29, Eliano membeberkan perasaannya kepada para fans yang merasa khawatir dengan kondisinya. Terus diburu PSSI, striker gacor kelas dunia merapat. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan salah satu penyerang keturunan Belanda Indonesia yaitu Ole Romeni akan menjalani proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia.
Melansir dari akun Instagram pribadinya Erick Thohir, striker asal klub SC Utrecht berusia 24 tahun tersebut ditargetkan dapat bermain paling lambat pada bulan Maret 2025 mendatang saat timnas Indonesia menjalani matchday ke-7 dan ke-8 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Namun kendati sudah mendapatkan striker berkelas Ole Romani, PSSI ternyata masih berburu penyerang-penyerang keturunan lainnya untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, mencari penyerang-penyerang hebat berbakat itu tidaklah mudah. Jika ada pemain yang berposisi striker dan memiliki karir yang cukup bagus, tentunya akan menjadi pertimbangan baik dari PSSI maupun dari sang pemain itu sendiri untuk menerima tawaran membela timnas Indonesia di masa depan. Sejauh ini, PSSI memang telah memproses 2 pemain keturunan yang berposisi sebagai striker. Kedua nama tersebut adalah Mauro Zylstra dan Ole Romani. Melansir dari laman resmi PSSI, sebelumnya PSSI juga telah memproses naturalisasi striker keturunan lainnya yakni Jens Reven dan kini sudah menjadi penggawat timnas Indonesia U20 dan diproyeksikan untuk naik kelas ke timnas U23. Sementara itu, proses naturalisasi Ole Romani dan Mauro Zylstra masih dalam tahap pengumpulan berkas-berkas guna diproses lebih lanjut. Diharapkan kedua pemain tersebut bisa menyelesaikan proses naturalisasinya paling lambat pada awal tahun 2025 mendatang.